Bismillahirrahmanirrahim walibni warwahid kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, pasanglah telinga kita untuk diedukasi. Jangan berperan. Dan bagi teman-teman siapapun yang tidak siap untuk dibukakan data-data, mending skip daripada baperan, bahkan suka melapor sana-sini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kecanggihan teknologi zaman ini, kita perlu belajar keyakinan kita. Jangan sampai kita beriman hanya modal mengimani namun buta selama-lamanya. Sobat terkasih, kali ini videonya akan membuat kita terkagum dan belajar banyak mengedukasi diri dan juga orang lain supaya lebih siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap imannya, supaya selalu ngerti, memahami tanpa marah-marah kalau ditanya. Jangan baperan, jangan kepanasan, ini hanya bentuk edukasi supaya kita berbenah dalam berkeyakinan. Ini dia videonya teman-teman. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya, Kontradiksi nggak sama perjanjian lama? Nah itu konsep ketuhanannya, ya kan? Yohanes 1:14 kan bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya. Yesus manusia juga, Tuhan juga. Beda dong kalau firman dengan utusan untuk Beda. Padahal Yesus bilang di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus juga bilang Yohanes 17:3, untuk inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Allah dong kalau begitu. Bapa satu-satunya Allah. Yesus adalah yang kau utus. Berarti konsep ketuhanannya perjanjian baru sama konsep ketuhanan perjanjian lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan jadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. karena konsep tunggal tadi yang diceritakan pada abad Hmm. keempat itu. Tadi kan juga dibilang Tuhan Maha Tahu. Yesus di sini waktu ditanya hari kiamat bilangnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu bilang. Berarti kan Yesus tidak Maha Tahu. Berarti kan beda konsep Tuhannya. Dan meminum air kencing dan susunya. Nggak ada di situ digabung. Dengar dulu. Digabung itu kata-katamu sendiri. Kau ingin menutupi bagaimana Muhammad ingin menyuruh manusia minum kencing hewan. Edis, saya tanya sama kamu Edis ya, baik-baik ya, nak. Ya, silakan. Ayah tanya sama kamu nak ya. Kau jangan kemana-mana. Dengar dulu. Nak. Kamu kan Kata bilang penghubung dalam bahasa bahwasanya Indonesia itu itu berapa harus kata? dicampur. Coba jawab. Di mana di situ dicampurnya di mana? Kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu berapa suku kata? Coba jawab. Dan Konjungsi berapa? kata penghubungnya di situ dan. Dalam bahasa Indonesia Berapa suku kata? Dan itu ya satu suku kata, gimana kau tuh? dan ini itu dan lain-lain tuh. Makanya kamu Iya, kau jangan di lari bahasa kemana-mana. Indonesia Di nggak situ tahu kan gimana dikatakan kamu begini. nafsirin Al-Quran sama Mereka hadis. disuruh Alamak, mendatangi kandang makanya onta untuk meminum tanya air yang kencing dan dasarnya susunya. kamu nggak jawab. Di situ nggak Betul. ada bilang harus dicampur, nggak ada. Nggak ada di situ bilang harus dicampur. Campur itu apa? Akal-akalanmu supaya apa? Supaya Muhammad terlindungi karena kau nggak mau minum kencing. Bunggis, Aceh bungo ya, memang bungo gila. Hewan saja, dengar ya, hewan saja tidak mau dia minum air kencingnya. Tapi Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan. Makanya gue bilang saya nabimu baca, itu, nabimu itu adalah satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Di mana saya fitnahnya? Kalau saya comot, ini dengar baik-baik ya. Saya comot dari Bible Anda. Kemudian saya comot dari kitab mimpi kalian itu. Banyak kali yang Nggak jelas. usah kau lari kemana-mana, Yusri. Banyak kali nggak Fokus jelas, dulu. bro. Saya kan bilang sama kamu nih, Yusri. Penting Saya semua beri kamu bahasanya panggung. Saya beri kamu panggung begini loh, Yusri. Gini, coba kamu tunjuk satu saja yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam. Coba tunjuk Banyak satu sekali, saja. bro. Tunjuk Banyak satu sekali. aja, satu aja. Satu, nggak usah Banyak banyak-banyak. sekali. Kamu ngebahas apa lagi? Kemarin saya Kencing onta sudah kamu akui? Kencing onta sudah kamu akui kan? Enggak, karena kamu nggak paham, enggak saya Lo nggak paham. gimana ya? Dia mau balik lagi nih. Yusri. Kamu tunggu. Sekarang Kamu gini, nggak gini. paham. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Dengar dulu, kamu nggak paham. Berbelit kan? Berbelit mereka ini. Kau jangan berbelit, Yusri. Muhammad menyuruh manusia minum kencingnya hewan, betul atau tidak? Makanya, dalam hadis Jangan itu, hehehe, kau jawab ada hadis dulu. itu, ada sahih. Jawab dulu. Muhammad memperlakukan seorang manusia disuruhnya minum air kencing hewan, betul atau salah?
Dengar ya, jangan tawa. Bingung ku memikirnya. Bingung. Edis. Kau berputar-putar Yosri. Om Edis ini gila dia Kenapa nih. kau berputar-putar Yosri? Gila. Ayo silakan. Ayo gendong. Udah kau urusin dulu lah Jangan, anakmu nanti Yosri. nih, nanti Udah, ada bumbu dia. kau urusin dulu anakmu dulu. Kau ini mutar-mutar saja. Sudah dibilang, nggak mungkin kamu sanggup membuktikan bahwa saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Mustahil. Ada aja kamu berani mengatakan saya memfitnah. Tidak pernah ada saya melakukan fitnah terhadap agama Islam. Semua yang saya katakan terhadap agama Islam itu benar. Yo, sembarangan. Rijal Motor, yuk silakan. Teman-teman, ini ditambahin lagi teman-teman. Tanda love ini teman-teman ya, yang 1,0k silakan teman-teman tap ya biar teman-teman ini. Dan kita live-nya di channel ini ya teman-teman ya. Ya, Rijal Motor. Rijal Motor silakan nyalakan kamera Rijal Motor. Yuk, halo. Bis. Kenapa kau sekarang sudah berkabut? Kenapa sudah berkabut sekarang layarmu itu? Gimana, Rijal? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Rijal. Gimana kau sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, gini Bis, Rijal. apa kabar sekarang, Bis? Kalau kabar sehat, yang nggak sehat itu dompetnya. Yang tidak sehat dompetnya. Kau cuma ngomong doang masalahnya. Enggak, masalahnya kau cuma ngomong doang. Gitu loh. Kenapa lah Oten ini pelit-pelit kali kau punya Oten. Karena mayoritas yang nonton di sini itu muslim. Mayoritas penonton saya itu muslim semua. Yang Kristennya paling 5 orang. Loh iya memang iya kok. Nggak percaya. Karena mereka nggak yakin kalau dia nyumbang ke kamu dapat pahala, mereka nggak yakin deh, nggak yakin sama sekali mereka. Iya, karena saya bilang karena yang nonton di sini yang Kristen cuma 5 sampai 10. Selebihnya muslim. Dengar Rijal. Yeah. Sekarang begini yang saya tanya sama kamu, Rijal. Tadi saya sudah membuktikan, bertanya kepada semua orang. Saya beri kesempatan nih. Pernah atau tidak selama kalian tonton ini sedang melakukan siaran live ini, pernah atau tidak sekali saya fitnah agama Islam? Coba. Saya tantang, semua muslim saya tantang. Di mana saya pernah melakukan fitnah terhadap agama Islam? Yuk. Banyak sekali deh. Sebutkan satu saja. Satu saja, jangan banyak-banyak. Satu aja belum kok. Banyak-banyak itu dimulai dari satu. Ayo, satu dulu apa? Kau memaksakan Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Itu kau paksakan. Itu lagi yang dibahas, itu lagi. Itu kau paksakan, kami nggak ada yang mengaku itu. Terus kau paksakan. Rijal, gini Rijal. Kalau saya berseru-seru kepada Yesus, ya, saya meminta kepada Yesus, berarti itu namanya saya sudah mentuhankan dia nggak? Kalau berseru-seru atau meminta, ya menuhankan. Tapi apa kau muslim berseru-seru? Oke, sekarang saya buktikan bahwa kamu berseru-seru dan meminta kepada Muhammad. Coba buktikan. Oke, ketika kau mengatakan Muhammadku, itu kalau udah berseru-seru itu, kau minta kepada dia supaya dia mendengar seruanmu. Dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau sudah berseru-seru kepada Muhammad, kau meminta dia supaya dia mendengar seruanmu, betul atau tidak? Enggak, itu nyanyi. Enggak betul. Terus siapa yang berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu orang yang nyanyi lah, orang yang nyanyi. Kau tanya Muslim orang. bukan? Enggak semua. Muslim bukan mereka? Enggak, Muslim bukan mereka? Iya, kau bilang kan umat. Enggak, saya tanya itu mereka Muslim atau tidak? Mereka Muslim atau tidak? Iya, Muslim. Oke, berarti Muslim. mereka berseru-seru dan meminta kepada Muhammad enggak? Orang yang lagu tuh. Nah, itu Ya. yang enggak tahu aku. Orang yang nyanyi itu tanya sama orang yang nyanyi aku. Dulu. Gimana? Ini yang saya bilang kau ngeles namanya, Rijal. Namanya ini kau berkelit. Mereka sudah Enggak, meminta, berseru-seru kepada Muhammad. Padahal Muhammad sudah meninggal. Gimana sih si Rijal ini? Rijal. Yes, kamu mengambil kesimpulan dari sesuatu yang kau ambil sebagai sampel yang sangat tidak di luar logika itu. Jadi mereka sesat itu, Rijal, Harusnya- menurutmu? Enggak, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Menurutmu mereka sesat? lah. Kalau memang Nabi nggak pencipta lagunya mungkin kali sesat. Jadi Dan mereka dia cuma sesat, kebawa teman-teman. Oh, tapi gara-gara apa mereka sesat, arus. Rijal? Beda deh. Sebentar, saya tanya, gara-gara apa mereka sesat? Nggak. Mungkin gara-gara pengen tenar atau pengen lagunya hits.
Enggak loh. Iya. Masa gara-gara Minta pengen satu tenar kok pun. sesat? Enggak loh. Konten atau Dia muatan menciptakan dari macam lagu itu itu. yang membuat menyimpulkan mereka sesat itu apa? Iya, karena berseru tadi. Ah, kalau berseru-seru itu berarti menuhankan kan? Ya Muhammad tuh. Ya kan? Oke, saya tanya kamu Rijal, kamu Mungkin berselawat dalam nggak? penilaian dia mungkin tidak. Oh, enggak, kamu berselawat nggak? Kalau berselawat itu beda lagi. Oke, gimana bunyinya Kalau berselawat? berselawat Gimana itu bunyi? beda lagi, Gimana bunyinya ya. berselawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu meminta doa kepada Allah, mendoakan kepada Allah agar selawat kita, agar kesejahteraan itu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Cuman kalau Allah selawat gimana tersebut, berselawatnya? walaupun- Kalau Allah berselawatnya gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iya, gimana Ya, kalau Allah ayyuhalladzina cara berselawatnya amanu. Allah gimana? Cara Allah berselawat itu memberikan apa yang diinginkan Nabi, memberikan Nggak, mana dalilnya? Di dalam dan Quran mana? menyempurnakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Quran cara selawat Allah mana? Itu tadi yang sudah aku bacakan tadi. Iya, itu kan Innallaha wa karanganmu. malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iya, Allah dan Allah para dan para malaikat malaikat. bersolawat. Pertanyaan saya, caranya Allah bersolawat gimana? Ya. Caranya Allah mah seperti yang saya bilang tadi kepada Di kamu. mana ayatnya? Yesus saja turun sebagai Tuhan, dia nggak mampu. Gimana sih? Yesus Rijal? saja turun sebagai Tuhan, nggak mampu. Makasih user, Nggak makasih. mampu Udahlah Rijal, mensejahterakan- intinya begini Rijal ya. Intinya begini. mensejahterakan Saya memberi orang-orang kesempatan yang kepada rugi. kalian, kesempatan yang Ntar dulu, sebesar-besarnya aku mau dan jawab selebar-lebarnya. soal yang pertanyakan tadi. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, masalahnya kau ngarang turun ke terus, muka bumi, Rijal. seluruh jazirah Arab, Enggak, masalahnya kau ngarang Sampai terus. Eropa Kau ngomong itu. terus, nggak ada ayatnya, nggak ada dasarnya. Allah bersolawat kan? Itu aku bilang tadi. Kayaknya iya, Allah dan para malaikatnya berselawat. Apa arti bersolawat Rijal? Pada- Apa arti bersolawat? Ketika Allah itu berselawat berarti Allah mensejahterakan, Allah memberikan kesejahteraan. Ayatnya di mana? Memberikan Ayatnya di mana? kesempurnaan. Itu dari tafsir itu, Des, dari tafsir. Oh, aduh, tafsir lagi. Begitulah cara. Aduh, oke lah Masalahnya, Rijal. kamu Kita nggak kasih bisa kesempatan baca kepada muslim Al-Quran. yang lain dulu Rijal. Sakit pala saya ngomong sama kamu Rijal. Aduh, gaduh, pusing pala saya. Kan sudah saya bilang, bener kan saya bilang kan? Mustahil Quran sanggup menjawab. Gitu loh. Buku yang diklaim sebagai kitab sempurna, menyempurnakan, menjawab segala sesuatu, pada kenyataannya tidak digunakan. Tidak dipakai, saudara-saudara, untuk menjelaskan agama Islam. Ya. PDT Aceh nih. Udah datang nih anggotanya. PDT Aceh. Halo PDT Aceh, Muslim? Halo Edis. Nah, udah datang nih sudah datang nih si Pangeran. Pangeran, serius Edis. dulu Pangeran. Edis, aku bertanya lah sama Sebentar, kau sekali. serius dulu, Coba. sebentar. Nah, kan Sebentar, aku serius bertanya dulu, aja. Enggak, saya bukan mau aneh gini. Banyak orang Pangeran mengatakan bahwa saya ini penghujat. Saya ini Enggak, aku tanya penista. dulu. Dengar dulu. Ya, Saya kau ini takut penista, ditanya. saya ini penghujat. Aduh, inilah saya belum ngomong aja kau udah ngomong terus. Dengar dulu. Banyak orang mengatakan, katanya saya menghujat, saya menista. Ya kan, saya memfitnah. Coba dulu Pangeran. Tunjuklah dulu kapan lah saya pernah menghujat, menghina, menista, memfitnah agama Islam. Silakan. Udah, udah bisa aku jawab. Oke. Silakan. Sebenarnya yang hujat itu bebel kalian. Ya, Yesus kan hujat binatang. Yesus Saya, kan bilang, saya. Kan? Coba. Kau minta jawaban, aku jawab nggak Saya boleh. tanya bahwa saya kapan Ini saya kayak mana pernah nih? melakukan Iya, aku penghujatan jawab, atau aku penistaan. jawab. Iya, aku jawab ya. Kau Saya loh, hujat yang saya tanya saya. Ya Gini aja, ulangin ampun. pertanyaan saya. Aku jawab dulu, iya aku jawab. Enggak, ulangin dulu pertanyaan saya apa? Kenapa kau takut aku jawab? Kenapa? Ulangin dulu pertanyaan saya. Yang menghujat itu bebel kalian, menghujat Oh, berarti Yesus. saya enggak ya? keledai. Berarti saya enggak? Saya enggak? Yang Saya enggak? menghujat Oke, bebel. baik. Terima Bebel kasih kalau mengatakan gitu. Yesus Terima kasih. mencuri keledai. Kalau gitu Nah, terima aku bertanya, kasih. boleh aku bertanya? udah. Boleh aku bertanya? Soalnya kau nggak nyambung kau. Boleh Kau aku nggak nyambung kau. Bentar teman-teman ya, sabar teman-teman ya. Iya, dia tuh nggak nyambung orangnya, gitu loh.
percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Kalau kau percaya hadis, nah, ayo silakan kau bahas ini. Kau nggak berani bahas ini. Sudah saya bilang, tunjukkan satu saja di mana saya melakukan fitnah. Kalian tidak akan mampu. Ya, sampai habis suara saya teman-teman. Oke. Saya minum dulu teman-teman. Irfan. Halo brother. Ya, silakan nyalakan kamera Irfan. Bisa belum bisa? Bisa, sudah bisa Irfan. Sudah bisa, kamu sudah bisa menyalakan kamera. Siap, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Mana ini? Sudah sampai undangan untuk menyalakan kamera, sudah sampai di layar belum? Sudah sampai di layar? Nggak bisa. Oke, baik. Kalau tidak bisa mohon maaf ya Irfan ya, saya turunkan. Saya mengundang di sini wajib menyalakan kamera ya. Si ini mau ajukan lagi, kita kasih dia kesempatan satu kali lagi. Kalau kita orangnya baik teman-teman ya. Mana? Kemana perginya? Si PDTAC tadi hilang. Takut. Ayo ajukan lagi permintaan naik. Tutik. Silakan nyalakan kamera. Oh, belum bisa menyalakan kamera ini. Mohon maaf ya, kalau belum bisa menyalakan kamera, mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Mohon maaf. Ya, sekali lagi teman-teman kepada yang mau naik ya. Nah ini si pangeran kita kasih kesempatan lagi satu kali lagi ya. Kita kasih kesempatan. Dis, kenapa kau pengen takut Ya, sama silakan aku, Dis? nyalakan kamera. Yang saya Kenapa tanya kau sama pengen kamu takut sama tentang aku? saya. Iya, aku jawab. Saya Aku bertanya boleh? Dengar Boleh aku ya bertanya? pertanyaan saya. Gini, Pak, makanya kau pasang dengar pertanyaan saya. Iya, udah nggak ada. Udah dijawab nggak ada. Di mana Nggak saya ada, pernah udah. menghujat? Udah jawab kan nggak ada kan? Oke, Sekarang kau boleh buat bertanya. klarifikasi dulu. Kau klarifikasi dulu sama Boleh, penonton, ayo. Boleh Kau aku klarifikasi bertanya. dulu sama penonton. Boleh aku bertanya, Kau Edis? klarifikasi dulu sama penonton. Boleh aku bertanya, Edis? Iya, sebelum kau Boleh bertanya, aku bertanya, Edis? kau berikan dulu klarifikasi. Ya, udah nggak kepada ada, orang-orang. udah nggak ada, Kau udah bilang nggak. begini. Kau bilang Boleh begini. aku tanya? Saya Muslim. Boleh tapi aku saya bertanya, katakan Edis? bahwa Edis TV tidak pernah menghujat. Ayo silakan. Oke ya. Edis Silakan. TV tidak menghujat, tetapi Bebel yang menghujat Yesus, menghina Yesus binatang. Bebel mengatakan Yesus pencuri, Yesus Mana? ngikut keledai. Oke, baik. Ah. Tunjukkan satu aja. Yohanes Ayo, mana? 1:29. Yohanes 1:29. Kau baca. Yesus dikatakan domba binatang. Bayangkan Di mana? sama Yohanes. Di mana? Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Baca, mana? Yuk, Baca. Inilah Yesus domba binatang katanya. Oh, bukan, Mana? kalau ya. Bukan, Mana kalau ayatnya? tahu. Ya ampun, Yohanes 1:29. Pantes lah kau masih Ya Islam. ampun, Yohanes Ini seperti ini, 1:29. orang Islam Yesus seperti ini. mengatakan. Makanya gimana kita bisa Yohanes naikkan seperti mengatakan. ini? Yohanes Ya kan? 1:29. Udah, kita Yohanes turunkan. 1:29. Takut. Masalahnya Yohanes kau nggak nyambung, kau 1:29. diskusi. Kau diajak inilah anu binatang, mana ada seperti itu ayatnya. Sudah saya bilang teman-teman ya, ketika kita mengatakan sebuah fakta tentang agama Islam, mereka nggak sanggup mendengar ini, mereka hanya menghujat, nggak sanggup mereka. Apa yang semua saya katakan itu semuanya benar. Yang mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad kerjanya hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad, istrinya Muhammad sendiri, bukan saya. Bukan saya. Istrinya Muhammad berkata bahwa satu-satunya yang dilihat perbuatan Allah itu ya hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Aisyah yang bilang. Duh, kalau itu bisa saya tunjukkan ayatnya. Makanya teman-teman mereka nggak sanggup menjawab. Mereka kejang, panas, dingin mereka. Bahasanya sehingga kacau. Ya. Yuk, saya beri kesempatan lagi ya kepada muslim-muslim. Yuk silakan para muslim-muslim. Kalian kalau naik kemari bawalah ilmu. Jangan kalian bawa emosi, kejang-kejang, marah-marah ya. Halo Bang. Silakan Wahyudi. Ya, selamat pagi Wahyudi. Silakan nyalakan kamera. Oke. Silakan nyalakan kamera Wahyudi. Halo Wahyudi. Ya, Bang. Ya. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Silakan. Ya itu Bang. Itu mana? Itu mana? Loh, masa gak kelihatan Bang? Halo? Memang sulit nyari muslim yang agak waras. Baik. Itu Bang. Kau di bawah, Kelihatan? kau di bawah ya. Memang nyari muslim yang agak warasan udah agak langka teman-teman. Entah apalah kalian ini ya.
Bantah, ayo lo saya kasih lo kalian kesempatan, saya beri. Ya, sudah saya beri ini kesempatan, ayo gunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi. Yo, gimana kalian ini? Perisai Rasulullah, ayo kita kasih kesempatan lagi. Datang jangan marah-marah, jangan kejang-kejang. Jawab gitu loh. Mari diskusi. Saya beri kalian waktu dan kesempatan. Silakan, perisai Rasulullah, nyalakan kamera. Pengikut saya masih sedikit. Bisa, kamu sudah bisa menyalakan kamera. Jangan kau praktekkan ajaran Muhammad di sini. Mentang-mentang Muhammad membolehkan kau berdusta. Kau nyalakan kamera dulu. Kau masih bersuruh-suruh sama Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau bersuruh-suruh kepada Muhammad. Memangnya Muhammad nggak beol? Memangnya Muhammad nggak kencing? Oh, nanti saya akan buat background asal usul Tuhannya orang Islam. Berasal dari spermanya Abdullah. Kejang-kejang. Kenapa kau kejang-kejang? Lebih hebat selangkangan daripada Mana ayo. Nyalakan kamera. Kameramu mana? Takut dia menyalakan kameranya, saudara-saudara. Ayo, kamera. Kamera. Manusia. Kamera. Kalian manusia dan Tuhan. Kameramu mana? Baiklah, kau di bawah. Kau nyalakan kamera aja, kau tak berani. Ngomong aja terus. Lihat tuh kan? Kita beri mereka kesempatan yang selebar-lebarnya dan yang seluas-luasnya. Tetapi mereka tiada mampu untuk menjawab, bahkan membantahnya pun mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Ayo silakan ya. Kepada teman-teman yang baru gabung, teman-teman, dibanyakin dulu like-nya. Ayo, like-nya dibanyakin dulu. Like ini teman-teman yang love ini loh, yang love yang ada 1.0, teman-teman tap dulu. Absen dulu di situ ya. Dan teman-teman saya kasih tahu ini akun kita yang kedua ya. Akun Edis TV yang pertama seperti biasa, rehat dulu sejenak karena dilapor-lapor terus. Jadi kita siarannya di akun kedua. Nah, akun kedua ini mudah-mudahan ini sudah anti lapor. Ini sudah anti lapor. Oke? Ayo silakan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jangan tumbang. Nanti tumbang lagi ternyata nggak mungkin. Oke. Kita kasih naik ada Kapten Vigis. Oh, kita kasih kesempatan. Silakan Kapten Vigis. Duh, terpental Kapten Vigisnya. Yuk, dibanyakin dulu absennya. Ini loh yang ada love begini, yang warnanya ini agak-agak orange atau apa ini warnanya ini? Yang warna oranye ini, itu tanda kehadiran supaya kalian nanti dapat notifikasi ketika saya sedang live ya. Kita kasih naik lagi ada Udin Bindin, tapi pengikut baru sedikit. Ini si Yosri naik lagi nih. Oke, kita kasih kesempatan lagi si Yosri. Ya boleh, supportnya boleh di link Saweria atau teman-teman sama aja nih ya, klik aja profil ada beranda di situ, support di situ. Ya silakan Yosri, nyalakan kamera. Silakan. Yosri. Datang tapi dibisukan. Gimana kau nih Yosri? Seperti inikah mental kalian Yosri? Oke lah. Mana nyalakan kameramu Yosri, ayo. Ya. Ayo silakan. Lagi buat teh. Silakan. Sambil buat teh pun tak masalah, silakan. Kameramu mana? Oke lah, kalau kau masih belum siap, kau turun dulu di bawah. Boleh. Udah siap belum ini Yosri? Jangan lupa tehnya dicampur kencing unta. Kena terus dia ini. Aduh. Ayo Yosri coba. Betulkah nabimu yang bernama Muhammad menyuruh manusia minum kencingnya unta? Betul atau tidak? Mikrofonmu buka dulu Betul atau tidak bahwasanya nabimu Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Suaranya nggak ada lagi. Oke lah, sudahlah. Suaramu nggak ada lagi. Udah kau tidur di bawah. Kau ngomong, kau sengaja kau bisu-bisukan. Kau bilang aja kau malu. Udah malu dia saudara-saudara. Kan sudah saya bilang, satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur Muhammad. Ayo apalagi?
Satu-satunya nabi yang kena sihir Muhammad. Satu-satunya nabi yang mencoba ingin bunuh diri Muhammad. Loh, Muhammad tuh pernah mau bunuh diri, mau terjun dia mau bunuh diri. Cuman Muhammad doang, makanya aku bilang Muhammad itu nabi agak lain. Gimana kau tuh? Yo, kita kasih kesempatan lagi di Ferry. Ferry masuk pesantren. Nah ini tiap hari ini kirim terus ini. Ada link sama dia, share sama saya. Ada Juma menantang pendeta, share sama saya. Ferry, terakhir kirimanmu kuputar akhirnya. Video yang kau kirim kepada saya akhirnya kuputar. Kau bilang ya, ini putar nih. Juma menantang kamu itu katanya. Saya tantang pendeta-pendeta, tapi kok dia blokir saya itu kenapa? Kenapa, Ferry? Apa? Katanya si Juma menantang-nantang saya. Ternyata dia malah memblokir saya. Gimana? Wah, itu pemodus itu. Dengerin aja kata-katanya. Dia kan menantang saya. Edis katanya, saya tantang kamu begini-begini. Malah dia blokir saya. Kemarin waktu Anda live Bang Kores naik, padahal antrian cuma 4, kenapa Anda nggak naikin? Takut kena mental. Kan harus antri satu persatu. Dia kan mau sabar. Malah yang ditaikin orang-orang yang awam. Saya membuat antrian sesuai dengan dia mau naik kapan. Saya antri. Bilang siapa dulu? Bang Kores nungguin selama. Ya suruh dia ke sini, Takut. Ke situ juga nggak pernah ditaikin. Suruh dia ke sini kok nggak naikin. Sekarang suruh dia ke sini. Bahas Nabi Muhammad nyuruh minum air kencing onta. Itu benar atau enggak? Itu benar air, atau enggak itu? Iya benar, tapi itu kan bener kan? Selamat enggak jadi lompat dari Monas. Selamat tidak jadi lompat dari Monas. Bisa apa? Air kencing si Yesus bisa apa? Bener enggak Muhammad menyuruh minum air kencing onta? Iya, tapi kan itu buat Kenapa tidak kau lakukan? Kenapa tidak kau lakukan? Sekarang air kencing Tuhan lo si Yesus. Kenapa kau tidak lakukan? Kenapa tidak kau lakukan? Yesus, Tuhan lo bisa apa? mereka ini ya, air kencing unta adalah obat, tapi mereka berobat ke rumah sakit Kristen. Itu Tuhan lo, air kencingnya bisa apa? Masa kalau air kencing onta? Ferry, coba Ferry, hewan aja Ferry, nggak ada lo minum kencingnya, hewan. Ini manusia lo disuruh minum kencing hewan sama Muhammad. Nabi macam apa kayak gitu? Tapi Ferry, kan khasiatnya bro, bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kencing onta menyembuhkan penyakit? Yesus, lo. Kencing onta menyembuhkan penyakit? Berguna nggak? Ada manfaatnya nggak? Kencing onta menyembuhkan penyakit, serius? Serius kencing onta menyembuhkan penyakit? Air kencingnya ada manfaatnya nggak? Serius? Berarti kalau umat muslim sakit harus minum kencing onta? Ya kan itu kan makanya mereka ini bohong terus mereka ini. Kencing onta mengandung khasiat obat, giliran dia sakit nggak mau minum kencing onta. Kencing onta mengandung khasiat nggak? Kencing onta mengandung khasiat nggak? Tuhan, air kencingnya aja gampang. Kau jangan lari kemana-mana Kencing onta mengandung khasiat nggak? Tuhan susah. Coba buktikan kalau emang benar Tuhan lu bangkit, mana ayatnya? Kencing onta mengandung khasiat nggak? Kalau emang Tuhan lu bangkit. Oke lah, udah kencang-kencang dia. Oke lah, kau di bawah kau tidur di bawah. Bikinlah sebuah argumen yang baik, ya kan? Kau lari bahas yang mana-mana. Ini kan ada dalilnya nih. Ada dalil di Bible, ada nggak bahas kencing Yesus? Nggak ada. Di dalam kitab hadismu ada bahas kencing onta, makanya saya bahas. Dan itu disuruh Muhammad supaya kalian minum. Kalian ini ya memang ya, giliran yang menguntungkan kalian bilang, "Oh, sahih." Kalau yang menguntungkan ya, yang enak-enak dia bilang sahih. Tapi giliran disuruh minum kencing onta, itu hadis palsu. Bilang aja kau takut minum kencing onta. Aduh. Oke, kita kasih lagi Yosri nih. Kita beri kesempatan Yosri. Ternyata nggak sembuh juga. Iya, malah dipotong. Jadi orang yang disuruh Muhammad minum kencing onta itu dipotong kaki dan tangannya, dijemur di padang gurun sampai meninggal. Iya, itu bunyi hadisnya seperti itu. Kelakuan Muhammad. Dipotong kaki dan tangannya, dijemur di padang pasir. Loh, memang itu gimana sih kau tuh? Itulah kelakuan Muhammadmu. Udah disuruh minum kencing onta, dipotong kaki dan tangannya, dijemur di padang pasir. Astagfirullah katanya. Astagfirullah, memang betul. Gimana sih kamu itu kok astagfirullah kau bilang? Memang saya bilang itu fitnah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah katanya.
Yosri, saya ini ahli pakarnya agama Islam. Nggak pernah saya ngomong asal-asalan. Edis, Yosri, saya tanya kamu obat sekarang, mana? bener nggak orang yang minum air kencing onta yang disuruh Muhammad itu, mereka dipenggal kaki dan tangannya dan dijemur di padang gurun, bener nggak? Enggak. Kalau bener gimana? Enggak. Kalau bener gimana? Enggak. Gimana mau benar? Enggak. Kalau benar, kalau saya tunjukkan hadisnya benar gimana? Saya udah baca. Memang patutlah kau masih Islam. Pateslah kau masih Islam. Enggak gitu lagi, kayak mana kamu? Loh, kamu aja nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Sedangkan yang Mana saya katakan tahu, itu bro? memang benar. Kayak mana nggak tahu, saya semua agama tahu. Tahu Termasuk dari agama mana? kamu. Orang sedangkan Agama kakinya tadi dipotong dan agama tangannya Paulus. dipotong kau tidak tahu. Agama sengaja dibuat untuk menguasai dunia itu. Alah, susah kali ngomongnya. Dis, Jadi gini ya, ini ya, kamu sudah akui. Sebentar dulu Yosri. Kamu Kamu host. sudah akui bahwasanya nabimu menyuruh manusia minum kencing hewan. Bagus nggak itu? Begini, udah dengar saya dulu. Kamu host. Bagus nggak itu? Bagus menurut penyakitnya. Kita belum menemukan, mendeteksi penyakit apa dulu yang diderita sama Demam, udah di hadis itu demam. demam itu menurut kan yang tahu. Hadisnya berbunyi seperti itu. Mereka mengalami demam akibat tidak betah di Madinah. Dengar Hadisnya dulu. aja kau tak pernah sentuh. Kau mikirin nambah istri aja kau nih. Yang kau mikirin nambah istri terus. Di saat itu kita belum ada alat untuk mendiagnosa penyakit apa yang diderita sama warga. Menurut hadis itu bunyinya mereka mengalami demam akibat tidak betah di Madinah. Masa demam akibat tidak betah Madinah? Kamu asal-asal aja. Suhu tempat itu beda-beda. Itu udah masuk ilmiah. Udah kamu tambah suhu. Loh, memang seperti itu bunyi hadisnya, gimana sih? Udah cerdas kamu Edis. Makanya kamu pura-pura bodoh untuk nyerang. Makanya saya suka saya ngomong sama Jadi kamu. kalau orang sakit minum kencing onta, betul? Nah, kamu udah lari ke bodoh lagi. Tadi udah masuk tadi ilmiah. Gimana sih kamu? Oh, dan aja lah. Saya biar nggak capek-capek lah. Saya putarin aja lah video ceramah Ustadzmu lah bahwa kencing onta itu obat ya. Nih. Udah ini lagi. Sunnah minum Firandra. air kencing onta. Sebentar. Ini Firandra. Ustadz Firanda nih. Nih. Nah itulah. Ini kamu, itu andalan kamu. Sunnah minum air kencing onta nih ya, denger ya. Nih. Biar kita Andalan nggak kamu debat tuh. lah nih. Coba dengerin dulu, dengerin. Nih. Sepakat saya itu. Udahlah itu Dis, kamu Tuh, sebagai obat. Iya, obat. Nah, sekarang begini. Kalau begitu, kalau kalian mendengung-dengungkan, membangga-banggakan, mengikuti sunnah Rasul, apalagi Aceh ini, kita mendirikan syariat Islam, mengikuti sunnah Rasul. Sekarang, setuju nggak kalau seluruh orang Aceh kalau sakit minum kencing onta? Setuju nggak? Nah kan, saya bodohan namanya. Aceh mendengung-dengungkan syariat Islam supaya mengikuti sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul, ada orang sakit datang kepada Muhammad, disuruh sama Muhammad minum air kencingnya onta. Setuju nggak kamu kalau suruh orang Aceh kalau sakit minum kencing onta? Setuju nggak? Dengar dulu Edi. Setuju nggak? Dengar dulu Edi. Dengar dulu, memelas dia. Dengarkan. memelas dia. Sebenarnya gini Yosri gini. Saya setuju, kamu masih normal. Saya setuju, pikiranmu masih jalan. Sebab itu kau tak mau mengatakan seluruh orang Aceh harus minum kencing onta. Tandanya kau masih sehat. Nah, masalahnya kau bertentangan dengan Muhammad sekarang. Loh, Muhammad menyuruh minum air kencing onta, gimana sih? Itu objek tempatnya di Makkah dulu. Tempatnya di Makkah. Berarti gini. Berarti kalau Muhammad nyuruh orang sholat, kau bilang aja, itu kan di Makkah tempatnya. Kenapa kau nggak bilang begitu? Ini bermuka dua, dia udah bermuka dua. Dia udah bermuka dua ini. Udah tahu ya, sialan gue nih. Kena gue. Beda. Orang sakit disuruh minum kencing onta, kau bilang, itu kan di Mekah. Kau bilang aja juga sekalian. Orang disuruh puasa, itu di Mekah kok. Aceh nggak perlu, kau bilang. Gitulah kalau kau harus ini yang berstandar kok standar ganda jadi orang. Yosri. Edis, makanya udah habis dia pelur kita bikin saudara-saudara. Pola kekanak-kanakan kamu ini malas saya ngomong. Malasnya gimana Yosri? Yang saya katakan itu kan semua berdasar. Kau bilang
nggak ilmiah. Itu kan di Mekah. Nah, makanya kemarin itu, kenapa yang prioritas cuman itu dulu? Ada apa? Diagnosa dulu penyakitnya apa? Kan nggak semua orang disuruh minum air onta sama Nabi. Nggak ada, khusus itu. Khusus. Waktu itu khusus. Makanya kamu harus. Kenapa tahu. nggak kau bilang yang sholat itu juga khusus? Itu kan khusus mereka yang disuruh sholat, bukan saya. Kenapa nggak kau bilang begitu? Itu juga yang suruh puasa itu kan khusus mereka itu khusus mereka yang tinggal di Arab yang disuruh puasa itu, bukan saya. Jadi mereka ini demi supaya tidak jadi minum kencing onta, segala cara mereka lakukan ini. Karena sebenarnya meminum kencing onta itu adalah pekerjaan yang menjijikan. Berat, saudara-saudara. Standar ganda dia. Benar-benar mengancam dia, saudara-saudara, mengancam. Kamu gak menerima. Ngeri, saudara-saudara, ngeri. Kalau misalnya kamu dekat duduk sama saya di sini, berkawan kita. Nah, sekali-sekali ke Aceh lah, ngopi kita. Oh, gampang, nggak masalah. Kalau orang Aceh sudah pada sehat. Ngopi kita tuh. Kalau nggak saya ke Medan. Sudah pada. Dengarkan loh. Menurut hadis itu, katanya setelah mereka minum air kencing itu, mereka menjadi sehat dan gemuk. Nah, makanya sekarang saya tunggu orang Aceh mempraktekkan ajaran itu supaya sehat dan gemuk. Ketika orang Aceh sehat dan gemuk, saya akan berangkat ke sana. Iya kan? Nggak bisa diajak untuk dialog. Memfitnah, menghujatnya di mana Yosri? Memfitnahnya di mana Yosri? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kamu memang gimana sih dia? Di mana saya memfitnahnya? Di mana menghujatnya? Semua yang saya katakan benar. Saya suruh orang Aceh mengikuti sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Kalau sakit minum air kencing onta. Kamu bilang tidak. Ayo. Janji kita dua ya. Jadi janji kita dua ya. Saya Yosri sama si Edis. Warga apa? Warga mana? Medan, Sumut. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Udah. Sama-sama kita konfirmasi. Penyakit apa yang diderita sama warga Mekah pada saat itu? Demam, tidak enak badan. Secara ilmiahnya nanti kita dapat menentukan lah. Oh betul dibilang Nabi itu. Rupanya penyakit demam ini ada demam pilek, ada demam sakit apa nggak ada dulu. Bilang aja kau tak mau minum air kencing onta. Bilang aja kau bilang itu penyakitnya nggak jelas. Penyakitnya hanya diderita oleh orang Mekah. Jadi kami tidak boleh kami minum kencing onta. Bilang aja kau takut Yosri. Ini biar kau tahu ya nih. Orang-orang nih, ini namanya Ustadz. Nih, sebentar ya saya ini kan ya. Nih, ya nih. Ustadz lagi kan. Nah, adalah nih melapor lagi, itulah susah ngomong sama kamu. Untuk apa saya dengar itu? Udah sering saya dengar. Kamu bikin lapor ke anak-anak. Minum air kencing. Berusahalah kalian untuk minum air kencing onta dan air susu onta. Air kencing onta. Kenapa? Harusnya ya, kalau benar-benar kalian ingin menerapkan syariat Islam, mari, ayo ikuti sunnah Rasul kalian itu. Malah saya dukung kalian. Pagi-pagi secangkir segelas kencing onta di pagi hari. Gimana lah? Mau ditaruh di mana masa depan anak-anak kita, Yosri? Mau ditaruh di mana kalau mereka minum air kencing onta? Mau jadi apa bangsa ini, Yosri? Taubat kau. Dia di sini. Ayo, gimana? Kawan sama anaknya, anak komedi tuh. Siapa anak? Udah ada anak? Udahlah Yosri. Sekarang kau tolong sampaikanlah kepada generasi-generasi muda di Aceh itu. Kalau kita menerapkan syariat Islam, kita nanti disuruh minum air kencing onta. Udah. Ngasih hak saya pula, boleh? Silakan. Boleh. Saya nggak nyerang kamu Edis. Kalau saya nyerang, banyak kali untuk nyerang kamu. Kalau misalnya kami satu pun tidak mungkin kamu bisa menyerang kami karena memang tidak ada. Kecuali kamu fitnah. Kapan fitnah? Coba. Itu lagi. Banyak sekali Edis. Apa sebutkan satu perbuatan buruk yang dilakukan oleh junjungan kami Yesus. Sebutkan. Junjungan kamu Yesus. Sebutkan. Agama kamu bukan agama Yesus, kayak mana? Agama kamu agama Paulus. Nggak mampu. Ketika mereka dengar ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Bible, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan kalau saya berbuat dosa? Paulus. Mingkem. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Coba tunjuk
tunjuk satu. Ayo kita bandingkan Paulus dengan Muhammad ya. Silakan. Apa perbuatan buruk yang dilakukan Paulus? Silakan. Ayo. Isa, pemahaman saudara-saudara Kristen tentang Yesus, Isa itu salah total. Salah total gimana? Salah total. Oke, kita bicara secara logis, ya. Pemahaman kami tentang Yesus didapatkan dari para saksi mata, dari murid-murid, orang-orang yang melihat langsung, orang-orang yang bersama. Sekarang saya tanya, pemahaman Muhammad tentang Yesus didapat dari mana? Ketawa saya. Pemahaman Muhammad tentang Yesus didapat dari mana? Ketawa saya kalau kamu bilang. Coba ulang lagi bahasa kamu tadi. Pemahaman kami tentang Yesus didapatkan dari keterangan para saksi mata, murid-murid yang bertemu langsung, yang mereka ngobrol langsung, yang mereka bercengkerama langsung. Sedangkan Muhammad dapat berita tentang Yesus dari mana? Dari gua. Kalau di pengadilan, gini. Yosri, kalau kita ke pengadilan, gini. Kau tahu dari mana? Makasih topinya, makasih. Dari tadi saya ngoceh-ngoceh baru satu yang ngasih topi. Dengar. Kalau kita ke pengadilan ya, ditanya, kamu tahu itu dari mana? Saya melihat. Saya saksi mata. Oh benar, keterangan dari kamu diterima. Terus kalau Muhammad ke pengadilan, kamu tahu Yesus dari mana? Dari gua Hira. Hakimnya gini, kau dari gua? Gimana dari gua kau bisa? Kau dari gua dapat informasi dari gua gimana? Hakimnya garuk-garuk kepala, ketombean hakimnya. Jadi begini ya, Dis. Dah. Berarti begini, berarti saya Kristen ini, berarti level Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kita Nabi. Kan begitu dia. Ada hal-hal itu apa sih namanya Tuhan itu apa sih? Apa Tuhan itu? Konsep Tuhan. Jangan lari dulu. Kamu suka kali ngeles. Kau Tuhan aja nggak ngerti apa. Kau tahu nggak Tuhan itu apa? Setan aja bisa jadi Tuhan. Kalau kau mengikuti, mematuhi, menuruti kehendak perintah-perintah setan, maka setan itu jadi Tuhanmu. Gimana sih kamu itu? Semua bisa jadi Tuhan. Menurut keinginan. Semua bisa jadi Tuhan. Makanya begini, Tuhan itu artinya. Makasih Bang Ferdinand. Gini loh, Tuhan itu artinya Tuhan, sesuatu yang kamu jadikan sebagai. Siapa yang pantas jadi Tuhan di dunia ini? Siapa yang pantas? Yang pantas jadi Tuhan, Yesus. Tuh, daripada kau menuhankan Muhammad. Nggak ada, siapa yang menuhankan Muhammad itu salah lagi. Loh buktinya kau mengikuti, mentaati, menuruti apapun yang diperintahkan Muhammad, mengutamakan dia, mencintai dia lebih dari apapun, menomorsatukan dia, segala-segalanya kau lakukan itu. Kita ditonton sama 1.900 orang. Udah 2.000 orang yang nonton. Biar kau tahu. Boleh, lebih boleh. Jangan maluin kamu, Edis. Gini, Yosri, kutanya kamu sekarang. Udah tanya lagi. Kamu setuju nggak? Kalau setan pun bisa menjadi Tuhannya seseorang. Menurut orangnya, bisa. Kok menurut orangnya gimana sih? Kemauan kamu tuhankan batu, tuhanin kamu kasih. Bisa. Tergantung bagaimana kau memperlakukan dia. Gini loh, kalau seseorang, contoh dengar. Ada orang korupsi, ya kan? Korupsi, main judi, terus apa lagi? Berbohong, menipu, merampok, pesta pora, ya kan? Melakukan hal-hal semua keinginan iblis. Dia mengikuti keinginan iblis. Bisa. Artinya dia sudah menjadi hambanya iblis itu, dia sudah menuhankan iblis. Betul. Nah, sekarang sebentar dulu biar kita simpulkan. Kalau kamu sebagai muslim, kenapa saya katakan kamu menuhankan Muhammad? Karena kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa sehingga kamu harus patuh, takluk, tunduk, taat, mengikuti apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Bahkan kau harus menomorsatukan dia, mencintai dia lebih dari apapun. Bahkan kau rela mati untuk dia. Bahkan kau tidak boleh mencintai dirimu lebih daripada dirinya. Makanya gue bilang Muhammad itu Tuhanmu. Itu udah berlebihan. Kok berlebihan? Kan bukan itu yang muslim lakukan. Sekarang gini, siapa yang harus lebih kau cintai? Gini, siapa yang harus lebih kau cintai lebih dari apapun? Siapa yang harus lebih kau cintai lebih dari apapun? Mencintai Nabi Muhammad itu tidak melebihi Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Allah Tuhan bilang. Kalau Allah dihina, kau tidak masalah. Tapi kalau Muhammad dihina, aku rela memberikan nyawaku. Udahlah, kalian ini pengkultus Muhammad. Coba kau hina Allahku sekarang. Kalian ini pengkultus Muhammad. Coba kau hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba hina. Kenapa saya harus menghina? Kutantang kamu ya. Coba hina Allahku sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. Coba. Sekarang saya tanya, benar nggak pekerjaan Allah hanya menuruti?
Nggak berani. Ini kan Coba hina Allah sekarang 44 hari kamu nggak jadi orang. kenapa saya harus menghina? Nggak berani kan, makanya kamu yakin Kenapa Allah. saya harus menghina? Orang memang sudah hina kok, kenapa harus dihina? Kenapa saya harus menghina yang sudah hina? Coba hina sekarang di depan umum, hina Allahku sekarang. 44 hari Pekerjaan kujamin Allah, kamu dengarkan. jadi orang. Pekerjaan Allah adalah hanya untuk menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya nggak Ayo. berani kamu. Duh, Nggak berani. Loh, pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana sih? Berani kamu Yang kan? ngomong itu bukan saya, yang ngomong Aisyah. Nggak berani kamu kan? Gimana sih? Berarti Allah lah sebenar-benarnya azza wa jalla. Berat ini saudara-saudara. Coba tantang Allahku sekarang. Aku sholat 44 hari, kudoakan kamu nggak jadi orang. Coba Ya, tantang. saya tantang Allahmu. Saya percaya bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Berani kamu tuh kan? Duh, kok nggak berani? Itu sudah saya katakan. Saya Nggak percaya, berani, bro. dengar. Selesai. Saya Kamu percaya, yakin sama Allah. dengar. Allah itu Saya adalah percaya, Allah. dengar. Saya Berani percaya kamu. bahwa Berani. Allah diciptakan oleh Muhammad Berani. untuk menuruti keinginannya. Berani kamu. Berani Gimana coba. itu? Saya percaya bahwa Allah diciptakan oleh Muhammad. Nah, kabur dia. Kabur. Aduh, kabur dia saudara-saudara. Loh, katanya astagfirullahaladzim. Kamu kan tanya pendapat saya. Masa saya nggak boleh mengungkapkan apa yang saya imani? Kalau saya katakan bahwa Allah tugasnya adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad, bukan saya yang ngomong Aisyah. Mau saya tunjukkan kamu kalau Aisyah ngomong gitu? Aisyah berkata, sungguh aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Aisyah yang ngomong. Gimana sih kamu, kok kamu salahin? Sampai habis suara saya teman-teman. Kita minum dulu teman-teman. Harus ditemani oleh segelas besar air putih teman-teman. Sampai kering bibir. Teman-teman yang baru datang, jangan lupa teman-teman follow akun Edis TV yang besar. Sementara kita istirahatkan dulu. Karena apa? Karena mereka tukang lapor. Kalau kita live di channel kita yang Edis TV yang satu, Edis TV yang akun utama, gampang sekali tumbang. Karena akun saya yang utama ini memang saya buat di Indonesia. Nah, akun sekarang yang saya pakai ini saya buat satu tahun yang lalu di Amerika Serikat. Jadi agak kuat ini memang channel yang saya pakai bicara ini. Mereka udah lapor-lapor juga nggak mempan. Agak kuat ini channel kita ini. Ya, tapi nggak tahu ya, bisa juga tumbang, bisa juga tumbang. Tergantung. Makanya dibanyakin like-nya nih. Ini loh yang tanda love ini loh, ini yang di atas ini yang ada 1.0k ini. Dipencet-pencet yuk. Ini ada 2000 orang ini. Ya. Kita kuatkan dulu sebelum kita lanjut. Nanti jangan-jangan kita rungkat juga ini teman-teman, rungkat. Halal darah katanya, halal darah tuh kan. Ketimbang kamu mengatakan halal darah, coba kamu naik dan suruhlah saya mengklarifikasi omongan saya itu. Saya mampu menunjukkan kepada kamu bahwasanya Aisyah berkata bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kamu tahu nggak artinya tidak pernah kecuali? Tahu nggak? Contoh nih. Misal, saya kalau siaran pakai topi merah. Oke? Terus kamu ngomong begini, saya tidak pernah lihat Edis TV kecuali dia pakai topi merah. Berarti di dalam mata kamu, dalam pemandangan kamu, tidak pernah kamu lihat saya selain daripada pakai topi merah. Artinya kamu tidak pernah melihat saya di mana saya tidak pakai topi merah. Saya selalu pakai topi merah ketika kamu lihat. Nah, Aisyah, istrinya Muhammad berkata, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Istrinya Muhammad yang ngomong, Abdul. Mau saya tunjukin kamu hadisnya? Ntar kalau saya tunjukin hadisnya, kamu nanti marah-marah, nangis-nangis, kau bilang itu palsu. Mau kita tampilkan? Sebentar, saya tampilkan. Kebetulan gambarnya ada di akun yang satu ini, teman-teman. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Sebentar. Sabar teman-teman. Kita nggak asal-asal ngomong. Kita tidak pernah asal-asal ngomong, saudara-saudara ya. Nih. Tuh, nih. Di dalam Bukhari 4414. Kau cek.
tangkap, screenshot. Jangan nggak kau screenshot. Skrik. Nah, baca nanti di dalam Sahih Bukhari 4414 sehubungan dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke 50 dan 51 dikatakan di situ, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi suka. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Makanya saya bilang, karena Aisyah istrinya Muhammad, maka sudah pasti Aisyah lebih tahu. Makanya saya bilang, menurut Aisyah, tugas Allah atau dia tidak pernah mendapati Allah itu selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Tuh, kejang-kejang nanti kau marah-marah. Coba kita kasih kesempatan yuk. Jangan kita nanti dibilang kau nggak memberi kesempatan kepada Muslim untuk mengklarifikasi. Kita kasih supaya mereka datang dan memberikan klarifikasi. Hari. Inilah fairnya channel saya ini. Kita kasih kesempatan. Silakan Rijal Motor, nyalakan kamera. Kita simpulkan betul ataukah fitnah yang saya katakan. Yuk, silakan nyalakan kamera. Gelap. Nah, silakan Rijal. Betulkah Rijal bahwasanya di dalam Sahih Bukhari 4414 tertulis demikian? Malah nelpon orang kan dia kan? Gak ada jawab dia, udah. Dibawa dulu Rijal. Kau dibawa dulu Rijal ya. Rijal. Disuruh naik dia malah telepon orang, dia ditelepon sama si Juma dia. Gimana? Kita harus jawab apa ini Juma? Semua yang dikatakan di TV benar. Harus apa yang kita berikan jawaban kepada mereka? Ayo silakan. Ini ada ora diundang ora popo. Silakan. Ora diundang ora popo. Silakan nyalakan kamera. Oke. Silakan nyalakan kamera, Bro. Saya mau nyalakan kamera tapi ada permintaan yang harus dituruti juga. Apa itu? Lepas topi, lepas kacamata. Biar ngapa? Kau aja kameramu aja kau nggak berani nyalakan di mana? Saya berani lepas kacamata, lepas topi. Ya, suruh Juma dulu datang ke sini. Nanti saya tantang dia buka masker, saya buka kacamata. Ayo. Panggil Juma, ngapain panggil Juma? Emang saya nanggapin kamu. Kamu siapa? Di TikTok kamu siapa? Saya membuat channel ini salah satunya untuk menanggapi dia. Gimana? Enggak, suruh ngapain. Saya menantang dia, suruh dia datang kemari, saya buka kacamata saya lepas topi saya, suruh lepas dia masker dia. Ayo, diskusi, berani gak dia? Udah, kau di bawah. Tidur, kau di bawah tidur. Gimana kau ini? Bagi kalian-kalian yang mau menyuruh lepas kacamata, suruh Juma naik, saya tantang dia debat tanpa masker, saya buka kacamata, saya buka topi. Ayo, setuju? Setuju nggak teman-teman? Iya. Ciduk. Aduh. Ya teman-teman lagi ya. Ini satu pun tidak ada ini yang teman. Ini loh. Yang tanda love. Ini loh tanda cinta ini loh. Yang warna orange atau warna emas atau warna apa ini? Warna jeruk ini loh. Di tap teman-teman. Waduh 1900 Muslim semua. Ayo, ini tanda kehadiran kalian loh. Waduh berat. Pantesan ketika saya minta support minta apa? Nah, baru dapat 1,1. Ayo, yuk. Dan teman-teman, bagi teman-teman ya yang mau mensupport Edis TV, mensupport saya, teman-teman bisa klik profil saya, mampir ke beranda saya, baik yang ini atau yang ini, mampir ke beranda saya. Lihat di situ nanti di beranda saya itu ada tulisan kolekte. Ya, kolekte atau untuk support saya. Teman-teman bisa berkolekte untuk mensupport saya di situ ya, teman-teman ya. Ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Pencet aja itu link Sawerianya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ biografi apa tulisan-tulisan tentang saya ya. Salah satunya adalah di situ ada nomor rek kita. Ya, ada nomor rek kita di situ, ada banknya di situ, nanti teman-teman bisa support di situ ya, teman-teman ya. Kenapa teman-teman perlu support untuk menunjang acara seperti ini, teman-teman? Teman-teman kan tahu ya bahwasanya kadrun kan mencari-cari saya nih. Jadi saya harus menyingkir dulu dari kadrun. Jadi saya harus di pengasingan seperti itu. Nah, selama saya di pengasingan ini, saya membutuhkan waktu sekian lama sampai segala
apa-apa yang saya butuhkan untuk bisa hidup normal itu sampai kita dapat itu. Jadi teman-teman, saya perlu support dari kalian untuk meringankan beban saya seperti itu ya. Misalnya untuk tempat tinggal, untuk ya semua kegiatan berapa loget seperti ini. Salah satunya juga untuk wifi ya. Wifi di sini itu 600.000 sebulan. 600.000 sebulan. Itu wifi-nya doang. Belum nanti ya segala macamnya lah. Jadi teman-teman bisa support situ ya. Mampir ke beranda saya. Baik yang ini atau yang sekarang ini sama, ini akun kita dua-duanya ya teman-teman ya. Lihat di situ ada link Saweria. Pokoknya di deskripsi saya itu ada tulisan collector atau support. Nah, ada link Saweria di situ, pencet aja. Nah, nanti situ ada banknya ya. Teman-teman. Ya, atas namanya pokoknya sama ya, atas namanya. Kalau teman-teman nama depannya itu bukan Edis, maka itu penipuan. Karena banyak yang mencuri konten saya, menguploadnya, mengkomersilkannya ya. Artinya mereka memperdagangkan saya nih. Mereka menyabung saya. Kenapa saya katakan mereka menyabung saya? Karena video saya diambil tanpa izin, diupload di YouTube mereka, lalu akibat menonton itu kadrun-kadrun mencari saya. Saya yang dicari kadrun, darah saya yang dihalalkan kadrun, mereka yang dapat iklan. Mereka dapat iklan, lalu mereka mempajang nomor rekening mereka di situ. Bahkan banyak orang menyangka saya adalah pemilik channel YouTube itu. Banyak. Bang, saya kira kamu yang punya channel ini loh. Oh, bukan saya itu. Saya bukan ini. Oh, saya kemarin support di situ, Bang. Saya pikir itu kamu, katanya. Miris kan? Itu. Artinya saya memang sudah diperdagangkan, disabung sama orang-orang yang mencuri konten-konten saya. Seperti itu. Jadi daripada seperti itu, makanya saya bilang kalian support saya langsung. Makanya kalau kalian mau support saya, namanya tidak muncul di situ Edis di depan, itu bukan saya. Ya, seperti itu. Oke. Kita kasih naik lagi, ada Insan. Kita beri kesempatan kepada Insan. Silakan Insan. Apakah Anda seorang muslim? Silakan nyalakan kamera Insan. Apakah Anda seorang muslim? Silakan Insan. Hilang. Aduh, diberi kalian kesempatan untuk menjawab. Kenapa kalian diam-diam saja, saudara-saudara? Nurdin M Top. Si Nurdin M Top bangun lagi nih dari kubur. Halo Nurdin, silakan nyalakan kamera. Ini bukan Nurdin M Top ya? Oh, Nurdin saja. Aku kira Nurdin M Top. Silakan Nurdin, nyalakan kamera Nurdin. Nurdin, macet. Gimana coba teman-teman? Ayo. Nah, gini kan enak. Waduh, sudah bapak-bapak ternyata. Ya, selamat siang Pak Nurdin. Oh, siang juga Edis. Ya, Pak Nurdin. Ya. Saya ingin bertemu dengan muslim yang ingin membantah apa yang saya utarakan tentang agama Islam. Oh, itu. Apakah Pak Nurdin muslim? Iya, insya Allah. Oke, Pak Nurdin. Selama Pak Nurdin nonton channel saya ini, mungkin ada yang baru nonton sekali ini, ada yang udah 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 5 bulan. Pernahkah Pak Nurdin dapati bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu adalah fitnah? Silakan. Gimana? Pernahkah Anda dapati bahwa yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan fitnah, ya, merupakan pelecehan, penistaan, dan sejenisnya? Silakan. Benar. Tunjukkan satu. Benar. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu contohnya. Ya, mungkin barangkali sebelumnya saya ingin memaparkan juga, kan begitu. Tapi sebelum saya menjawab tentang pertanyaan tadi, ini yang saya heran merupakan kebanggaan bagi Edis membuat judul ini. Mulai judul-judul terdahulu sampai dengan judul sekarang. Artinya walaupun judulnya berbeda, menurut saya itu ada kesamaan. Yang Muhammad Tuhan lah, yang ini penipu lah, kan begitu tuh. Ya, dan maksudnya begini Pak Nurdin. Kebanggaan bagi Edis, kebanggaan. Iya, kita tidak bicara kebanggaan. Gini, coba buktikan bahwa yang saya katakan salah. Jangan dulu, dengarkan saya. Oke, silakan. Kenapa merupakan kebanggaan? Oh, si Zuma nggak sanggup melawan saya, bahkan turun. Si Yusuf, siapa lagi? Apologet yang lain, begitu kan? Nggak berani. Bahkan ada itu siapa yang saya tengok waktu sama si Rasid, iya kan? Kalau tidak percaya kau Rasid, ini dia pengakuanmu. Tapi kau tidak paham di situ ngotot apa yang ingin kau lakukan. Kenapa saya bilang gitu kan? Dikatakan
pas ketika saya dengar itu, Rasid, kau ini mengaku Muhammad Tuhanmu. Tapi kau ngotot, enggak, kau baca dulu apa tujuan si Rasid ketika itu mengiyakan apa yang kau bilang. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi itu, ini merupakan kebanggaanmu. Padahal intinya sebenarnya yang kau cari di situ bukan masalah kebenaran. Bukan kebenaran. Yang pertanyaan saya bukan itu loh Pak Nurdin. Yang saya tanyakan jangan bukan, dipindah-pindah dulu. kok malah bahas Rasid. Yang gini loh, coba buktikan Pak Nurdin apa yang saya katakan selama Anda nonton saya menghostkan acara seperti ini. Satu saja yang merupakan fitnah, merupakan hinaan, makian, penistaan terhadap agama Islam. Coba tunjukkan satu aja. Yuk. Karena yang saya katakan tadi berhubungan dengan apa yang kau maksud. Nggak mampu mereka, teman-teman. Jangan motor. Nggak mampu. Kau pikir kau hebat. Suruh nunjukkan satu, nggak mampu. Gimana? Iya, tahu saya apa yang kau maksud, tahu saya. Tapi jangan kau anggap kau ini hebat gitu. Bukan Cuma masalah saya hebat atau tidak. Nggak ada masalah hebat atau tidak. Yang saya tanyakan Pak Nurdin, sekali lagi, pernahkah Anda dapati saya melakukan fitnah, melakukan penyebaran kabar bohong, melakukan penistaan, membuat berita mengada-ngada tentang agama Islam? Coba. Memang senantiasa itu yang kau lakukan, Edis. Iya, tunjukkan yang satu. Yang kau banggakan selama ini itu. Satu kau tunjukkan, yuk. TV cekakak Kiki tentang hal memang itu yang kau lakukan. Loh. Disuruh dia tunjuk satu. Itu, kan? Tiada mampu, tiada sanggup, saudara. Nah, inilah tabiat kau sejak dari dulu, tiada mampu, tiada sanggup. Itu loh, yang ada buktinya dalam tiada mampu, tiada sanggup. Makasih Kalinda. Nah, di mana Pak Nurdin? Iya, saya di sini ingin mengungkapkan kebodohanmu yang sangat-sangat dalam, Edis. Iya, ketawa. Disuruh menunjukkan Silakan, satu saja tiada mampu dan tiada sanggup. Bisa ngomong biar didengar orang seluruhnya. Pak Nurdin, di hadapan 2000 jamaah Edis TV ini, 2000 pasang mata. Berapa miliar jemaahnya terserah kau. Ini 2000 pasang mata menonton. Ini baru di sini loh, belum di YouTube yang orang tampilkan. Ini banyak orang rekam di YouTube ini. Ini banyak orang nyolong di YouTube, ditampilkan di YouTube mereka, merekam siaran ini. Ini di total bisa puluhan ribu yang nonton ini. Yang live, belum lagi yang siaran tunda. Berikan jawaban kepada mereka. Mereka sudah tidak sabar nih. Tolong tunjuk satu pernyataan saya yang tidak benar tentang agama Islam. Kalau ada, nggak perlu lapor polisi. Saya terjun dari Monas. Lompat saya dari Monas. Nggak ada itu, nggak ada lapor, nggak ada gunanya. Tapi yang jelas jawaban saya memang senantiasa kau menghina. Mana? Apa? Tunjukkan satu yang saya hina apa? Nggak usah kau pahami sendiri, nggak usah. Padahal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tujuanmu bukan mencarikan kebenaran. Berat, saudara-saudara, nggak sanggup. Oke, saya aja sekarang mancing. Iya. Saya sekarang mancing. Gini, bener nggak Muhammad itu seorang satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil di bawah umur? Bener nggak? Nggak ada itu, memang dari dulu inilah tipe kau. Katanya. Oke, sekarang saya tanya Pak Nurdin. Untuk menghina, untuk melecehkan memang inilah modal kau ini. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Nggak usah kau tanya, itu dari dulu memang itu. Satu, nggak sanggup. Dua. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang dia terkena sihir. Betul memang tidak? Itu, kalian memang itu kerja kalian. Betul nggak dia terkena sihir, Muhammad? Nggak perlu itu, memang udah dari dulu. Tidak memang bisa dibantah. 3. Benarkah Muhammad? Nih, menurut hadis ini. Menurut hadis, benarkah Muhammad seorang penipu? Benar nggak? Nah, kau yang penipu. Kau yang penipu. Saya bisa tunjukkan, menurut hadis, Muhammad harus disimpulkan sebagai seorang penipu. Bahkan dia menyarankan bahwa di manusia, dengar, umat muslim boleh menipu dalam 3 perkara. Memang itu yang di dalam ada kepadamu, memang itu. Kau ingin mengatakan itu sesuai dengan benar nggak? Benar nggak Muhammad? Benar nggak umat muslim dibolehkan berdusta dalam 3 perkara? Boleh nggak? Nggak ada cerita, udah basi itu, Edis. Ya. Kita harus putarkan ke dalam dulu ya. Sebentar ya, sebentar ya. Nggak usah diputar-putar, ini memang model begitu. Iya. Saya udah sering menyimak apa kau ini, lip-lip kau ini sama si Rasid dan lain segala macamnya. Iya kan? Memang kerjaan otakmu kau ini nih. Oke, coba dengarkan ya, coba dengarkan. Iya, kau anggap Zuma tidak mau melawanmu, turun dia. Memang iya, karena orang gila seperti kau nggak perlu diladeni. Nggak perlu diladeni nih. Putar aja, terserah aja kau. Karena kau menampilkan seperti ini ketakutan pada kebenaran.
Nah, apabila menghadapi Jangan musuh buka boleh kotaku. berdusta. Apabila seorang muslim berjumpa dengan musuh, maka bolehlah kau berdusta. Ya ini lagi menghadapi musuh, jadi mereka berdusta. Kau ketawa cekakak cekiki kau. Duh, Iya, gimana, Nurdin? biar tahu lihatmu. Iya. Kau bangga dengan kebodohanmu yang seperti itu yang sering-sering kau lakukan. Udah basi tuh Edis. Udah Berarti basi hal gini yang dari tadi seperti dia ini. ber ad hominem ini dari tadi nggak ada jawaban ini. Dari tadi Ya hanya udah, curhat ini saja. saya siap ini. Memang sudah ngerti saya. Nggak Makasih bisa nyambung, Kalinda, kau dulu kan. Iya, makasih. udah jelas itu. Yuk, di mana? Di mana Iya. saya pernah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam? Ya udah jelas, itu baca kau juga. Kau punya mata kan kau yang nulisnya di situ. Makasih Bang Bina Raja Wali. Gini, dengar ya. Iya. Dengar. Sekarang saya tanya. Menurut hadis, semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran, betul atau tidak? Udah basi ini, tidak perlu lagi. Udah basi terus, Saya- udah di bawah. Udah basi terus. Nasimu yang basi Udah, di rumah. ada apa-apa, saya udah dapat ngomong. Udah dapat- Nasimu yang basi di rumah. Dia ditanya, udah basi. Yang basi nasi di rumah. Malah pertanyaan saya dibilang basi, gimana sih? Herman saya dengan kamu loh, Herman. Ya, kamu terlalu. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi Raider Leo. Ya teman-teman jangan lupa ya ini ya, yang 1,1 teman-teman tap ya, tap tanda hadirnya ini atau love yang warna orange ini. Silakan teman-teman absen di situ supaya kalian dapat pengumuman kalau saya sedang siaran. Ya, Raider, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Baik. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Baik, silakan, Raider. Silakan. Yang kamu tanya tadi sebetulnya apa kebohongan yang menurut di Islam itu adalah kebohongan, gitu kan? Itu yang kamu tanyakan tadi. Boleh nggak berdusta di dalam agama Islam? Dalam agama Islam dipermudah, bukan dipersulit. Iya, boleh berdusta. Bisa nggak? aku bertanya? Sebentar dulu, Pak. Nggak bisa lah. Boleh nggak dalam bisa lah. agama Islam berdusta? Enggak lah, nggak bisa. Nggak boleh. Saya putarkan ya. Saya putarkan. Tolong disimak dulu. Nggak usah diputar. Itu Masalahnya itu mungkin- kamu tidak menjawab sesuai dengan ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 perkara. Enggak. Itu Loh, setiap- makanya dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya. Kenapa aku harus mengikuti pelajaran yang salah? Bukan pelajaran yang salah, ini Pak Ustadz yang ngomong. Kok pelajaran yang salah? Pak Ustadz. Gua gitu. Berarti ini Pak Ustadz ini sesat ini? Itu Ustadz. Gua. Oke, Gitu. terlepas dari sesat atau tidaknya Pak Ustadz ya, dengarkan dulu sebentar. Dengarkan dulu. Aku mau nanya. Sebentar Yang dulu, sesat Bro. di sini siapa? Katanya tadi Tunggu. diskusi dengan baik, Wah. gimana sih? Tadi kan ku tanya, Bro, kita diskusi dengan baik yuk. Iya. Iya, oke. Oke, dengarkan Gua dulu, juga oke? bilang, lu bilang mau Dengarkan dulu ya. kesempatan untuk muslim. Gimana sih? Dengarkan dulu ya. Oke? Lu bilang pingin kesempatan untuk muslim bertanya. Gimana sih? Iya, tapi dengar dulu ini, dengar dulu. Itu perkataan dia. Kok bukan perkataan gua? Ini memangnya kita ngomongin perkataanmu. Dengar, kita tidak ngomong perkataanmu, kita tidak ngomong perkataan Ustadz, kita omong ajarannya Muhammad. Gimana sih? Perkataanmu tidak ada dengar. Perkataan saya tidak ada nilainya. Dengar. Perkataan saya, perkataan kamu, perkataan Ustadz tidak ada nilainya. Karena kita tidak sedang membicarakan perkataan kita. Kita sedang membicarakan ajaran agama Islam. Duh, Kalau gimana menurut sih? gua, Muhammad nggak pernah ngajarin seperti itu. Gimana? Muhammad nggak pernah ngajarin seperti itu. Ada di dalam hadis. Dalam hadis mana? Coba. Lu Di buka dalam hadis yang Sahih mana? Bukhari, baik. Coba dalam Di dalam hadis yang mana? Saya bacakan ya. Saya bacakan. Jadi kafir lu. Sungguh mereka tidak tahu ajaran agama Islam. Sudah saya bilang, seandainya seorang muslim rela menghabiskan waktu dalam 1 malam saja mendalami agama Islam, maka saya Edis TV khawatir dia besok pagi masih bangun dalam keadaan muslim. Nah, dengar ya, dengar nih. Hadis tentang berdusta dalam 3 perkara. Ya. Kasihlah kesempatan gua untuk gua bertanya. Nih ya. Jangan cuma gua yang dengar. Nih, perhatikan nih. Hadis riwayat Muslim nomor 4717 dari Ummu Kulsum.
ya, bin Uqbah bin Abu Mu'aidh radhiyallahu anha, bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk pendusta orang yang satu, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, orang yang berkata dusta demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan kebaikan. Nih, saya perjelas lagi. Nih ya, digambarkan dari riwayat Abu Barkah RA bahwasanya Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian? Sebentar nih, saya bacakan yang ini saja ya nih. Ibnu Syihab, dengar dulu, saya lagi baca. Saya ini panjang, saya bacakan intinya saja. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu 1. Berdusta di dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan. Hadis riwayat Muslim 4717. Makanya kalau kau kawin lagi, ya, biar istrimu tidak serangan jantung, kau boleh berdusta sama istrimu. Wahai istriku, engkaulah satu-satunya di dalam hatiku. Padahal di sana sudah ada istri simpanan. Supaya apa? Supaya istrimu nggak serangan jantung. Kau boleh berdusta. Suami kepada istri boleh berdusta. Gimana kau ini? Biar demi mencari ridho. Di dalam Kristen, aku melihat foto-foto Nabi Isa atau Yesus. Kau di zaman dulu apa ada kamera? Kau lari ke foto-foto. Itu gambarnya. Kau lari ke foto. Jadi tema kita ganti nih. Gue cuma nanya. Oh, mau nanya, silakan. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan gua, apa kalian udah pernah lihat Yesus itu seperti apa? Belum. Terus kenapa ada fotonya? Gitu. Foto? Ada bukan foto, posternya itu di lukisan. rumah-rumah. Lukisan. Siapa yang lukis? Ya nggak tahu, beda-beda. Ini kebodohan yang kalian ajarkan. Kebodohan. Begini, saya jawab ya, sebenarnya siapa yang lukis? Siapa yang nulis? Baik, saya kasih kesempatan kalian bicara. Oke, baik. Kalian. Baik, sudah. Kalian. Sudah? 7 kitab dari kalian. Beda isinya ya. Itu yang kalian harus ajarkan. Ini lari kemana-mana. Kok katanya bahas foto, sekarang lari ke kitab. Jangan kau lompat-lompat macam kodo. Enggak, ini kebohongannya kalian. Bahas satu-satu yuk. Kebodohan kalian. Sebentar. Sebentar, sabar. Dengar, pertanyaanmu bagus. Apakah foto-foto yang dipajang itu adalah beneran foto Yesus? Saya jawab tidak. Itu hanya lukisan-lukisan yang menggambarkan tentang Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak gambar siapa ini? Kamu tahu nggak ini gambar siapa? Enggak tahu. Itu gambar Muhammad itu. Siapa yang nulis? Makanya kau jangan jadi katak dalam tempurung. Gambar-gambar tentang Muhammad itu juga banyak. Ini salah satu gambar lukisan tentang Muhammad. Ini loh, lukisan tentang Muhammad. Kalau lukisan-lukisan itu, saya jawab singkat. Lukisan-lukisan itu hanyalah lukisan-lukisan yang menggambarkan sosok Yesus. Pak, aslinya ya bukanlah. Dari mana dia tahu itu orang ini? Memang dia ketemu. Adapun lukisan-lukisan yang paling mendekati itu misalnya lukisan-lukisan gereja-gereja purba. Ada lukisan-lukisan gereja purba itu tentang bagaimana rupa Yesus. Makanya kalau kalian main-main ke gereja-gereja kuno, ya, di situ ada ikonik-ikonik itu. Tapi itu pun kita nggak bisa pastikan karena beda-beda juga, gitu loh. Bang Edis, gini ya Bang Edis. Itu pertanyaanmu seputar foto-foto sudah kujawab. Sekarang gimana? Kembali ke awal tadi gimana? Bang Edis, di keluargaku juga ada yang Kristen. Ya, kita nggak bahas keluarga. Kok kecil banget channel ini dibahas hanya untuk membahas keluargamu. Keluargamu biarkanlah baik-baik saja. Saya harap keluargamu banyak rezeki, aman, tentram, damai, sentosa. Ya kan? Kita nggak bahas keluargamu, kita bahas ajaran Muhammad. Gimana sih? Aku juga ingin mengajar kau sebagaimana mengajari. Kamu aja nggak tahu Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 perkara. Emang kamu tahu Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 perkara? Kedua, kalian berdoa untuk minta baju, untuk minta segalanya. Pada muslim yang lain, udah. Masalahnya kau ini orang awam, naik senekat saja. Aduh, nanti saya dikritik lagi nih. Banyak orang yang mengkritik saya dibilang, "Bang, kenapa? Bang, jangan ngobrol sama muslim-muslim yang awam.
Kenapa? Ya pilihlah muslim-muslim yang berilmu. Masalahnya yang berilmu di mana sih? Cuma kabur. Yusuf PI memblokir saya. Senangnya Yusuf. Kamu bilang loh muslim sama Yusuf PI. Yusuf PI, ngapain kamu hadapi yang gitu? Itu Edis TV hadapi. Udah berapa banyak orang murtad gara-gara Edis TV? Sudah berapa banyak muslim sudah nggak percaya lagi dengan agama Islam gara-gara Edis TV? Coba. Malah dia blokir saya. Kemarin saya muncul di berandanya dia kan. Dia ngomong begini. Kan kelihatan kan kalau orang baru muncul kan? Kadang-kadang nggak kelihatan. Edis TV ngapain ngintip-ngintip katanya? Gimana tantangan saya dengan kamu katanya? Tantangan apa? Tantangan Yusuf PI kepada saya untuk berdebat di atap rumah. Apa-apaan sih? Serius? Debat di atap rumah apa-apaan? Bilang saja Yusuf PI, kamu tidak berani, kamu takut. Yusuf PI itu takut sama saya. Cuma takut. Gitu loh. Gini ya. Rashid atau Ibas itu, kalian panggil itu. Saking dia berdebat dengan saya, di sidang dia sama Nora. Apa katanya? Apakah kamu ini muslim? Saya pertanyakan kamu katanya. Keislaman si Rashid dipertanyakan. Gara-gara apa? Gara-gara akibat dia debat dengan saya, Rashid mengakui bahwa nabinya seorang Raja S.E.X. Raja Cek. Raja Cek. Diakui sama Rashid. Nggak percaya? Mampir ke ini saya. Ini yang Komal yang saya pakai lagi ngomong ini, channel yang saya pakai lagi ngomong ini. Mampir ke situ. Lihat di situ ada satu video saya debat dengan si Rashid. Apakah kamu mengakui bahwa nabimu seorang Raja Cek? Aduh, nanti kalau ngomong gitu kita kena blokir sama kena ban, kita suka kena ban kalau ngomong gitu. Diakui. Makanya dia di sidang. Itu loh akibat debat dengan saya. Makanya jangan kamu kalau masih awam-awam, ustadzmu suruh. Ya, ustadzmu suruh. Kenapa kok bisa begitu jalan ceritanya? Gini loh. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Muhammad itu dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari, dalam saat yang sama. Digilir istri-istrinya 11 orang. Ku bilanglah sama Rashid, Rashid, itu nabimu hebat sekali, itu luar biasa itu. Bahkan ada tambahannya di situ. Dibilang begini, apakah beliau mampu dalam riwayat hadis itu? Mampukah Muhammad menggilir istri-istrinya yang 11 orang itu dalam satu waktu? Apa jawabannya di situ? Beliau diberikan kekuatan laki-laki setara 30 pria. Buset, saya bilang sama si Rashid. Shit, berarti bisalah dibilang nabimu itu Raja S.E.X, saya bilang. Iya, kata dia. Bukan hanya sekedar raja itu, dia juga raja dalam berperang, raja dalam bergulat. Ya, itu nggak masalah itu kalau bergulat-bergulat. Kalau nabimu di Smackdown sama Sting juga, saya rasa ya kalah juga nabimu. Kalau bergulat sama Sting, tahu kan? Atau siapa namanya? The Rock, ya kan? Nah, kalah. Tapi nggak saya gubris itu. Yang ini loh, yang ini yang spesial ini, Raja SX, ya kan? Kata Rashid, iya katanya. Karena saya mau tunjuk sama dia. Coba tunjukkan satu orang pria di muka bumi ini yang sanggup menggilir 11 perempuan di dahar yang sama. Bingung dia jawab itu. Cuman satu yang dia nggak mau waktu itu. Saya bilang gini, gimana sih kalau nabimu itu ditempel di obat kuat? Nggak mau dia. Loh gimana kau tuh Rashid? Laku keras itu nanti. Obat kuatnya laku keras. Jangan salah kau Rashid. Di Bangladesh atau di Pakistan. Iya, kalau dijual di Bangladesh atau Pakistan, ya, atau di mana? Di Afghanistan, nah itu laku keras itu. Ini merek Nabi, saudara-saudara, merek Nabi. Laku keras itu pasti nanti. Oh, kurma merek Nabi, laku keras. Ayo apalagi? Sarung merek Nabi, pokoknya segala merek-merek harus dibumbui agama, saudara, biar laku. Loh, ada bisnis gitu, kalian nggak? Aduh, nanti saya dibilangin fitnah. Ada air dijual, air harus dibumbui agama. Air, pokoknya dibikin-bikin lah, air apa gitu lah. Ada. Loh, itu menjadi jualan-jualannya orang Yaman di negara kita ini. Biar kalian tahu. Iya, kemarin di bawah rambut. Ini rambut Nabi. Dipeluk-peluk sama nangis dia. Iya.
Itu bisnis Yaman. Bagaimana bisnis Yaman menolol-nololi rakyat kita. Ya. Mereka menolol-nololi rakyat kita ya dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Kemarin saya baru lihat satu VT di-upload sama Pendi Aceh. Ya kan? Pendi Aceh bilang begini di YouTube-nya itu. Dia gitu kan. Si siapa itu ya? Si siapa gitu pokoknya Habib gitulah. Habib itu khotbah begini. Apakah kalian tahu ya? Jikalau ada orang yang bermaksiat, dia ahli maksiat, pembuat dosa, tetapi dia dimakamkan di dekat turunan Nabi, maka nanti malaikat munkar mankir akan mencabuk dia. Lalu turunan Nabi akan datang kepada malaikat munkar mankir itu dan berkata, yang tukang nyambuk-nyambuk itu kan katanya kalau udah mati dicambuk-cambukin katanya. Gini, kenapa kau mencambuk-cambuk? Tahukah kau ceritanya mengganggu kami katanya. Bayangkan kalian, jikalau sudah mati saja dekat-dekat dengan turunan Nabi, mereka akan aman, apalagi masih hidup katanya. Dalam hati saya, kapan lu pernah mampir ke kuburan, duh? Lu ada itu videonya, saya nggak bohong. Gitu loh. Jadi mereka itu bahkan satu video dari siapa itu yang calon gubernur Jawa Barat? Siapa? Lupa saya namanya. Sampai dia bilang begini, mereka menjual-jual dongeng-dongeng tentang nenek moyang mereka, katanya kan. Mereka membangga-banggakan asal-usul mereka. Mereka jual itu. Lalu mereka datang ke negeri kita ini membawa air putih. Kita beli dengan harga yang mahal. Aduh, saya nggak tahu videonya lengkapnya. Kalian nonton sendiri lah, tahu lah ya. Iya. Saya hanya menyadarkan kalian loh. Saya sadarkan kalian supaya, nah Kang Deddy Mulyadi ada itu videonya. Kalian nonton sendiri. Gitu loh. Saya hanya menyadarkan kalian supaya kalian tidak menjadi penyembah Muhammad dan keturunannya Muhammad. Berhenti kalian mengkultuskan Muhammad dan keturunannya. Ini turunan Nabi nih, cium tangan, cium kaki, bekas apa? Bekas cuci kakinya. Ada videonya. Saya sadarkan kalian loh, biar kalian itu tidak jadi pengkultus Muhammad dan keturunannya. Muhammad itu sudah meninggal. Jangan lagi kalian berseru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Memang dia bisa mendengar seruanmu? Bukankah itu kemusyrikan? Musyrik nggak kau berseru-seru meminta kepada Muhammad? Musyrik nggak namanya? Coba kau jawab ini. Saya ini pakarnya Al-Quran. Musyrik nggak itu? Coba kau jawab ke sini. Ayo. Tuh, di sini nggak pernah sekolah katanya. Sungguh kamu terlalu kamu mengatakan saya tidak pernah sekolah ya. Ayo, kita kasih kesempatan lagi kepada Muslim. Ada Alek 43. Silakan Alek 43. Silakan Alek. Ya, silakan Alek 43, nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Makasih Ben, makasih Bang. Dosa Tuhanku. Alek, silakan nyalakan kamera Adis. Alek. Siap Tuhanku Adis. Siap Tuhanku. Baik, ini si Alek ini kayaknya suruh nyalakan kamera, dia nggak mau, jadi kita turunkan ya. Teman-teman, pastikan teman-teman kalau datang kemari, pertama begini, kau harus bangga dengan identitasmu. Katakan, Muslim kah, Kristen kah, katakan. Baru kalau mau diskusi, ayo kita nyalakan kamera. Kalau kau sudah, Bang, saya nggak pede menyalakan kamera, saya malu dilihat orang kalau saya orang Islam, katakan saja, nggak apa-apa. Saya malu Bang jadi orang Islam, saya nggak mau nyalakan kamera saya, nanti saya dilihat orang, saya jadi orang Islam sudah malu. Itu bilang, nggak apa-apa. Kalau kau pengen saya buka kacamata, buka topi, suruh Juma datang kemari, kita diskusi. Makasih Kani. Ya, bisa teman-teman. Saya buka kamera, buka kacamata. Tapi lawan Juma, dia suruh buka masker. Ayo, sama-sama kita buka. Ayo. Gak berani dia, saudara-saudara. Jangan-jangan dia. Di Telaso, kenapa itu Nabi kami itu selalu kau hujat Telaso anjing? Nyalakan kameramu. Silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kameramu mana? Kameramu saja tidak kelihatan.
Kameramu mana? Telaso. Ayo. Telaso kamu. Silahkan nyalakan kameramu. Anjing, telaso, makan babi. Kesetanan. Emang dalam agama Islam nggak boleh makan babi? Dalam agama Islam boleh makan babi. Kalau kepepet. Telaso, makan Kalau telaso. makan babi nggak boleh. Oh, mau aku putarkan kau video? Oh, coba kita putarkan dulu. Apakah agama Islam boleh makan babi? Kabur, kabur. Kata siapa dalam agama Islam nggak boleh makan babi? Boleh. Kalau kepepet. Gimana kau tuh? Nih ya, kita putarkan dulu. Kalian pikir nggak boleh makan babi dalam agama Islam? Kau bohong kau. Biar ku putarkan. Apakah boleh makan babi? Nih. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi, tak boleh pilih mati. Masuk dalam putaran, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek baru. Boleh makan babi dalam agama Islam tuh boleh. Kalau kepepet. Bohong boleh. Berdusta, bersumpah dusta. Kalau kepepet boleh. Boleh. Pakarnya Al-Quran, pakarnya agama Islam. Kau tanya sama saya jelaskan. Ada semua dalilnya di dalam Al-Quran itu. Kau dibebaskan dari sumpah-sumpahmu yang tidak bermaksud untuk mengatakan itu. Ada ayatnya. Bersumpah, ya, boleh. Kalau kepepet boleh. Misalnya kau dipaksa ya, keadaan membuat kau terpaksa harus bersumpah dusta. Boleh. Kan sudah saya bilang, jikalau kamu mau merelakan 1 malam saja untuk mendalami agamamu, saya khawatir besok pagi kamu bangun masih dalam keadaan muslim. Masalahnya kamu nggak pernah mendalami agama. Kau nggak pernah mendalami agamamu. Kau buka Quran, nggak kau baca artinya. Nggak kau baca artinya itu. Coba, ketika mereka baca Quran, apa yang mereka lakukan? Lomba sambung ayat. Apa sambungannya? Ayo. Oh ya, sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungannya lagi apa? Ayo. Ada sambungannya. Ditanya artinya, kagak tahu. Amin. Kagak tahu artinya. Mana kau tahu artinya? Nggak tahu artinya. Seandainya kau buka itu, kau baca artinya, ya. Misalnya kau buka Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Kau boleh menggauli siapa-siapa yang kau ingini di antara mereka. Amin. Kau boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah engkau ceraikan. Maka tidak ada dosa bagimu. Lu memang begitu ayatnya, gimana sih kamu? Terjemahannya kayak begitu. Nah masalahnya kamu baca nggak kau baca terjemahannya. Makanya apa kata Aisyah? Sungguh aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah langsung ada yang ngomong, nyesel gue mualaf bro gara-gara nonton channel. Nyesel mualaf. Karena begini teman-teman, kalau kalian mualaf ya, banyak sekali mualaf-mualaf yang akhirnya kedoknya terbongkar. Cuman apa? Cuman pansos dan mencari rezeki. Banyak. Gitu loh. Mualaf ya kan? Terus habis itu dia minta ini, minta itu. Itu. Yang masuk Kristen pun juga banyak. Masuk Kristen dengan tujuan-tujuan. Udah berapa orang kena sama kita? Ya? Mau masuk Kristen apa? Minta HP. Saya minta HP kan ya. Modus dalam hati saya. Kita ini banyak loh. Kita ini betul-betul memberikan hati kita ini. Supaya apa? Supaya orang yang sungguh-sungguh kita seleksi nih. Ini beneran gak ini? Beneran karenakah dia hidup baru, mau bertobat, ya kan? Apa ada modus-modus tertentu? Harus kita seleksi. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ini ada 8 orang yang mau mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik di Kahar 69. Ini kayaknya inbox saya terus juga ini. Si Kahar 69 ini. Kirim, ada link ini kirim, ada ini kirim. Kirim terus sama saya. Sampai penuh ini saya kau bikin loh Kahar. Oh, si Kahar ini. Kirim terus sama saya. Ya, gimana Kahar?
Silakan. Coba Semua bertanya ini. selama kau tonton saya ini Kahar, coba apakah ada yang saya katakan itu merupakan fitnah? Silakan. Sebenarnya fitnah. Ini ada apa ini? Satu aja yang fitnah, yuk. Ada yang mau saya sampaikan dulu ini. Enggak, sebentar Kahar. Satu saja yang merupakan fitnah. Saya dulu bertanya dulu. Cuma saya sampaikan Kahar, sebutkan satu yang saya katakan tentang agama Islam yang merupakan fitnah. Silakan. Saya dulu. Ada yang mau saya sampaikan. Enggak ini. sanggup mereka sebenarnya. Bentar, saya jawab nanti itu. Oke, gini dulu, kamu bilang gini dulu. Saya selama nonton channel Edis TV tidak menemukan satupun yang merupakan fitnah. Semua yang disampaikan Edis TV adalah benar. Ayo, silakan kau ngomong gitu, baru kita tutup. Silakan. Ada semua sampaikan dulu. Nggak berani kan? Disuruh membuktikan, tiada mampu. Disuruh menyatakan, tidak mau. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang flin-flan. Coba silakan. Nggak, kau buat dulu statement dulu lah. Kau buat dulu statement. Selama saya nonton channel Edis TV, tidak pernah saya dapati dia memfitnah. Yuk. Gimana ada semua sampaikan ini. Ya udah, apa lah mau sampaikan, silakan. Ini Yusuf PI ajak kue debat offline di atas rumahmu. Keamanan ditanggung sama Yusuf PI. Kau berani ke tidak? Gini. Di atas atap rumahmu. Baik, saya jawab. Kau sudah nanya kan? Kau sudah nanya, boleh saya jawab? Baik. Gini, atap rumah saya itu miring begini. Saya gini, kalau duduk debat begini, ini gimana ini? Terus nontonnya di mana nanti? Nah, jadi karena ajakan atau tantangan itu tidak ada nilai keseriusannya. Kalau memang ada nilai, tidak mau di atas aduh, rumahmu, kau mau bertanya, saya mau jawab nih. Kau mau ganggu terus. Biar saya selesaikan dulu jawaban saya. Karena ajakan atau tantangan dia itu tidak bernilai serius di mata saya, maka saya anggap dia tidak berani melawan tantangan saya. Tantangan saya nyata. Ayo diskusi di TikTok. Ayo diskusi di TikTok. Jangan di TikTok. Tentukan jamnya. Offline boleh. Berani nggak? Ayo, berani nggak? Offline boleh. Kita lihat laki-laki siapa laki-laki. Offline boleh. Offline di atap rumah. Gimana? Tidak usah di atap rumah. Di dalam rumahmu boleh. Bagaimana? Rumah saya lagi. Boleh tidak? Rumah saya kecil. Rumah saya kecil. Enggak. Ini 2.200 mana cukup? Mana cukup? Takut. Bukan takut. Edis pengecut. Kahar, bukan masalah takut atau pengecut. Kamu takut. 2.200 orang ditaruh di mana? Edis takut. Rumah saya kecil. Cuman 10 kali 10 meter. Gimana sih? Boleh. Polres, mau di Polres tidak? Polres mana? Polres mana? Kau pilih mana? Polres mana? Ayo. Ayo. Mereka ini teman-teman bukan mau debat intinya. Mereka ini ingin memenjarakan saya. Edis takut. Pengecut lu, Dis. Orang Kristen pengecut. Gimana kalau kita debat di Singapura? Ayo. Pengecut. Gimana kita debat di Singapura? Ayo, berani nggak? Kenapa di Singapura? Emangnya kamu orang Singapura? Biar netral. Kamu kan orang Indonesia. Biar netral, netral. Nanti banyak kadrun. Udah kejadian. Udah kejadian anak Batak aja debat aja. Jangan ada anak-anak. Aduh, Sikar, jangan ada. Aduh. Takut. Dan udah kita turunkan dia. Nggak boleh ada anak-anak di anu, nanti kita kena ban lagi, aduh. Begini teman-teman, kalian masih ingat nggak sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu Yusuf PI berdebat dengan saya. Di tempat saya yang nonton 7.000, di tempat dia yang nonton 20.000. Berarti ada 27.000 orang yang menonton secara langsung. Artinya penonton itu lebih banyak secara online dan itu lebih irit, tidak membutuhkan surat izin, tidak membutuhkan tenda, kursi, gule. Coba Anda bayangkan itu, 27.000 orang kamu hadirkan di satu tempat, berapa kerbau yang harus kau sediakan? Berapa tenda yang harus kau dirikan? Ayo. Berapa polisi yang harus melakukan pengamanan? Habis anggaran negara kau bikin. Gitu loh. Kita menghemat saja, ini negara lagi susah ini kau. Ini sudah efisien, efektif, efisien. Mereka nonton, mereka bisa sambil mengerjakan kegiatannya, mereka bisa sambil cari uang. Nggak terganggu kegiatan mereka. Nggak ada nanti tukang parkir liar juga minta-mintain parkiran kan. Mereka bisa sambil kerja nonton channel kita debat ini, Uncu PA. Gimana sih kamu nih? Bukan takut, kalian itu udah terbukti loh kemarin anak Batak setelah debat itu, setelah dia PK sama saya itu, nonton sekian banyak ribu orang itu, habis itu anak Batak atau Rudi Simamora
Nah setelah dia berdebat dengan itu, rumahnya didatangi massa, digerebek, dibawa polisi, bawa laras-laras panjang. Apakah seperti itu mental pendebat? Karena niat kalian bukan mau debat lagi, niat kalian ingin membungkam saya. Sudahlah ya, sudah terjadi kepada Rudi Simamora. Ya kan? Sudah kalian gerebek, makasih Bang. Sudah kalian gerebek rumahnya, sudah kalian penjarakan dia, sudah kalian bungkam dia satu orang. Nah, abis ini kau bungkam lagi siapa? Agatha, mau kalian bungkam lagi. Ya kan? Kalian ini intinya tidak mampu berdebat, berargumen. Kalian ingin memenjarakan seseorang, itu yang kalian inginkan. Nah, makanya seperti buah simalakama kan, ketika saya jawab, ketika mereka membicarakan iman kita, mereka semangat 45. Ketika kita jawab, kita beresiko di penjara. Nah, akibat saya menjawab mereka ini, mereka mencari-cari saya. Ya. Ini mampir ke ini saya, beranda saya, lihat video saya. Ada satu video saya, dia ngomong begini. Kalau saya ketemu sama EDTV ini, kata dia, kalau saya ketemu sama EDTV ini, saya penghol. Saya penggol kepalanya. Iya, ada videonya saya upload. Saya upload videonya di channel ini. Lihat, mampir ke beranda saya, lihat. Ada saya upload di situ. Itulah mereka, beringasnya mereka. Gitu loh. Serba salah kan teman-teman? Saya punya rumah. Saya punya rumah sendiri. Ya, ada rumah saya punya rumah sendiri. Pekerjaan saya ada, saya tinggalkan. Rumah saya tinggalkan, pekerjaan saya tinggalkan. Menjadi seorang yang bisa saya katakan pelarian dari kadrun-kadrun ini. Ya kan? Karena kadrun-kadrun ini niatnya bukan mau diskusi lagi. Mereka sudah ingin merencanakan pembunuhan terhadap saya. Akhirnya saya pergi menghindar. Itulah. Keadaan saya ya bisa dibilang ya suka dan duka. Gitu loh. Di tempat pelarian saya harus tetap, saya harus membayar apa yang saya inikan. Yang di rumah saya tidak membayar. Seperti itu. Seperti itu keadaan saya sekarang. Miris kan? Miris. Tapi saya percayalah bahwa suatu saat ada satu nilai yang positif seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak tahan gitu. Mendengar mereka ngoceh terus tentang iman saya itu, saya nggak tahan. Ngelihat si Juma, Yusuf PI, mereka tiap hari mereka mengatakan sesuatu terhadap iman saya. Tentu saja saya tidak tahan, tidak diam. Tuh. Itu yang mereka lakukan, Juma dan kawan-kawan. Kalau dibilang mereka merespon, mereka bohong. Mereka yang pertama. Yang Kristen-Kristen itu adalah orang-orang yang merespon balik. Yang pertama itu Muslim drone. Kau jangan playing victim, ya. Nggak boleh kau bermain seolah-olah kau korbannya. Tahun 2017, Jakar turun atau Jakir naik, datang ke Indonesia, diundang sama Wapres. Wapres waktu itu Yusuf Kala. Yang dibahas apa? Yang dibahas sama agama Kristen. Sama Jakir naik. Ada orang Kristen yang di atas panggung, di atas podium gitu, membicarakan iman Islam. Gak ada. Boro-boro di gereja aja cuman ngomong begini-begini, Gilbert Lumenda langsung cium tangan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Ya lumayan agak pedas dalam diskusi tersebut. Tetapi hal ini bisa diterima oleh kita masing-masing supaya belajar untuk mengimani sesuatu itu sesuai dengan pemahaman bahwa apa yang kita jalani, kita imani itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sobat terkasih, satu bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bahwa kita harus memberi hak jawab kita kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman kita supaya mereka mengerti dan memahami apa yang kita imani. Sepanjang perjalanan iman kita sudah sungguh banyak orang yang salah memahami, mempertanyakan, bahkan menuduh bagaimana iman kekristenan itu. Bagaimana kitabnya dituduh palsu, bagaimana iman Kristen itu setiap hari ditafsirkan, Alkitab itu ditafsirkan sesuka hati mereka. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi PR bagi kita. Dengan kebebasan untuk memberi hak jawab, maka kita diberi ruang untuk mempertanggungjawabkan itu. Tetapi di saat yang sama, dengan cara yang disaksikan oleh video tersebut, bahwa kita juga bisa mempertanyakan iman mereka, apa yang mereka imani, kita tanyakan supaya mereka juga dapat berbenah, dapat mencari tahu, bahkan menggali apa yang mereka imani. Tetapi dari debat, dari diskusi yang barusan kita ikuti, hanya ada kemarahan, mengamuk, dan tidak siap memberi hak jawab,
jawaban terhadap iman yang dipertanyakan. Tetapi berbeda teman-teman kalau orang Kristen yang mereka tanya. Kalau orang Kristen yang mereka tanya, maka orang Kristen pun akan memberi jawab walaupun mereka tidak siap menerima itu. Tidak siap menerima apa yang diberi oleh orang Kristen sebagai jawaban. Padahal kita tahu yang mengerti kitab suci dan iman kekristenan itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi ketika diberi jawaban, mereka justru tidak menerima hal itu. Yang anehnya, mereka lebih percaya kepada para polemikus atau para mualaf yang setiap hari pekerjaannya mengutak-atik itu saja. Kenapa itu saja? Ya karena hanya itu yang mereka mengerti. Contohnya, bagaimana mereka selalu memakai ayat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi dan utusan. Padahal konsep nabi dan konsep utusan dalam kekristenan dan juga dalam agama yang lain itu berbeda. Di sini pun belum rampung pemahaman mereka, tapi dipaksakan terhadap agama terdahulu, keyakinan terdahulu yang sudah sesuai, bahkan pelaku sejarah. Ini yang miris. Bagaimana mungkin kita mengorbankan fakta sejarah yang sudah ratusan tahun terjadi dengan mempercayai sesuatu yang baru ada sesudahnya itu. Tetapi biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian kita bisa memberi hak jawab kita. Tapi bersyukur kalau ada banyak para polemikus membahas Alkitab di bagian-bagian ceramah mereka, dan semoga mereka diterangi oleh Allah Roh Kudus yang kiranya dapat membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada orang mengartikannya dengan maksud yang salah, memberi tafsiran yang salah, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Allah Roh Kudus kiranya bekerja, membawa mereka untuk mengenal Kristus adalah Tuhan satu-satunya untuk keselamatan dunia dan diri kita. Sobat terkasih, jangan baperan, jangan kepanasan. Bagi teman-temanku muslim yang menyaksikan video ini, tidak perlu kepanasan. Kalau memang dari debat tersebut, dari dua arah yang lumayan panas, ada hal-hal yang sensitif, buktikan dengan membantahnya dengan literatur, bukan dengan hal yang lain. Hanya orang yang memahami perdebatan secara akademik akan menonjolkan pengetahuannya melalui cara yang akademik juga, tidak dengan yang lain. Kalau memang apa yang disampaikan itu menurut Anda tidak benar, maka harus dibantah, dikalahkan argumentasinya. Bukan dengan cara marah, bukan dengan cara melapor, bukan cara yang kekanak-kanakan, tetapi dengan cara menunjukkan literatur yang lebih tua dan lebih terpercaya dibandingkan apa yang disodorkan. Sampai di sini paham? Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk baperan. Karena dalam berkeyakinan mesti berani ditanya dan bertanya. Oke teman-teman, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita dan membuka pintu dan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Semoga kita diberkati, ditambah wawasannya, tidak perlu baperan. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak siap menerima kenyataan dari video ini, silahkan skip, silahkan tidak usah tonton, dan anggaplah itu sebuah hal yang harus dipelajari orang-orang yang mau belajar. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.